Polisi telah memeriksa sejumlah pemeran film porno yang terlibat dalam rumah produksi film porno yang berlokasi di Jakarta Selatan. Apakah para pemeran akan ditetapkan sebagai tersangka? Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat pagi Bang Jamin. Selamat pagi. Baik, Bang Jamin, secara hukum bisakah para pemeran dalam film porno mengaku dirinya sebagai korban karena merasa ditipu, merasa dijebak? Bang Jamin. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada ketentuan Undang-Undang ITE, pertama yang dapat dipidana adalah mereka yang mentransmisikan atau menyebarluaskan konten porno tersebut. Dalam hal ini ya tentu kalau rumah produksi yang menyebarkan, mentransmisikan atau menyiarkan suatu konten porno, maka itu dapat dipidana. Yang kedua adalah orang yang menyuruh untuk melakukan atau menggunakan orang untuk membuat suatu video porno. Itu juga orang yang kita sebut sebagai contohnya germoknya atau penyedia prasarana dan sarana untuk perbuatan konten porno tersebut. Nah, itu bisa dipidana. Nah, yang sulit untuk bisa kita pidanakan adalah pelaku, ya, orang sebagai pemeran film porno. Nah, pemeran film porno itu sampai sekarang belum ada dasar hukum kita untuk menjerat mereka. Karena mereka bisa saja mengatakan ini adalah suatu suruhan, disuruh melakukan suatu perbuatan. Apalagi kalau mereka mengetahui kalau ini adalah rumah produksi benar adanya dan digunakan untuk kegiatan orang dewasa. Dan mereka menjamin kalau ini untuk kegiatan orang dewasa, distribusinya tidak menyalahi aturan karena mereka digunakan untuk orang dewasa. Begitu. Nah, jadi ini yang menjadi sulit bagi kita untuk bisa menjerat pelaku atau pemeran. Begitu. Oke, Bang Jamin, tersangka kan awalnya menyodorkan surat perjanjian dan pembayaran dilakukan di awal, tapi film itu langsung dirilis begitu tanpa melakukan screening bersama pemeran. Bahkan tadi salah satu pemeran mengatakan bahwa skripnya berbeda dari awal dan ketika film ini dijalankan begitu. Ini bisa dianggap sebagai jebakan tidak, Bang Jamin? Bukti apa yang harus disertakan untuk meyakinkan penyidik bahwa para pemeran dapat naik statusnya menjadi tersangka, Bang Jamin? Kalau pemeran ini bisa dijadikan tersangka apabila mereka menyadari bahwasannya ini untuk dipublikasikan ke publik, ya, tidak untuk orang dewasa, dan itu mereka menyadari perbuatannya itu adalah salah, begitu ya, tidak benar. Artinya mereka menyadari kalau itu sebenarnya sudah diketahui dari awal niat jahatnya. Tapi kalau itu hanya cuma dikatakan setelah ini nanti ada screening, lalu mereka akan melihat, mereka kan punya hak harusnya ya untuk melihat apakah itu benar tapi atau Bang tidak Jamin, benar begitu. Bang Jamin, para pemeran film porno ini kan juga menerima bayaran ya. Apakah ini bisa dikatakan mereka sudah terlibat begitu dalam produksi itu, Bang Jamin? Nah, begini, jadi sama seperti rumah prostitusi. Rumah prostitusi itu kalau ada penggerbekan atau penangkapan, apakah orang yang melakukan itu ditahan atau dilakukan pidana? Enggak. Pendatang ke rumah prostitusi sama orang yang melakukan prostitusi yang dibayar itu nggak pernah dijadikan tindak pidana. Yang ditindak pidana adalah orang yang menyediakan itu tempatnya, germonya, begitu. Nah, ini sekarang bagaimana nanti caranya ini orang akan dikenakan pidana begitu? Itu agak karena undang-undang kita sulit untuk menjerat itu. Gitu. Oke, nanti kita akan nantikan seperti apa proses hukumnya. Bang Jamin Ginting, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.